Pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep guna lahan dan transportasi. Apa itu guna lahan? Apa itu transportasi? Apakah mereka ada kaitannya? Kenapa judul mata kuliahnya Sistem Tata Guna Lahan dan Transportasi? Jangan-jangan mereka ada hubungannya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Guna lahan atau land use terdiri dari dua kata, yaitu guna dan lahan. Sehingga bisa disimpulkan guna lahan adalah pemanfaatan atau menggunakan suatu lahan. Singkatnya, ada aktivitas apa di lahan itu. Guna lahan bentuknya beraneka rupa, ada perumahan, sekolah, perkantoran, perusahaan, pabrik, pasar, mal, hutan, taman, tempat kuliner, tempat peribadatan, lahan pertanian, tambak ikan, tempat wisata, dan lain-lain. Next, kita bahas tentang transportasi. Transportasi adalah perpindahan atau pergerakan orang dan atau barang dari titik asal menuju lokasi tujuan. Pergerakan juga bisa kita sebut perjalanan. Pergerakan orang berbeda dengan pergerakan barang. Kenapa berbeda? Karena pergerakan orang berdasarkan keinginan atau maksud tujuan dari diri mereka sendiri. Sedangkan pergerakan barang ditentukan oleh manusia. Kita bahas pergerakan manusia dulu. Manusia ada yang bergerak dengan hanya membawa dirinya sendiri atau dengan orang lain atau bersamaan dengan barang tertentu. Pergerakan manusia timbul karena ada aktivitas yang dilakukan. Contoh kecil, saat bangun tidur di pagi hari, kita biasanya akan bergerak menuju kamar mandi. Itu adalah transportasi. Dari kamar tidur menuju kamar mandi adalah asal dan tujuan. Pergerakan itu dilakukan karena akan melakukan kegiatan bebersih diri di pagi hari. Namun aktivitas utama manusia, pada umumnya berada di lokasi yang berbeda dari tempat tinggal mereka. Sehingga pergerakan atau transportasi itu ada yang berasal dari rumah dan ada yang berasal dari lokasi aktivitas mereka. Pergerakan yang berasal dari rumah dan kembali lagi ke rumah dikenal dengan istilah home based tour. Contohnya, ibu pergi berbelanja ke pasar lalu kembali ke rumah. Atau dari rumah, kamu pergi ke sekolah, sepulang sekolah beli buku di toko, lalu makan bakso langganan, baru pulang ke rumah. Itu juga dinamakan home based tour, karena berasal dari rumah dan kembali ke rumah. Perjalanan dari rumah ke sekolah dinamakan journey to school. Sedangkan perjalanan dari sekolah ke rumah dinamakan journey to home. Namun, kegiatan beli buku dan makan bakso disebut intermediate activity, karena dilakukan di antara kegiatan utama. Sedangkan perjalanan yang berasal dari lokasi aktivitas lalu kembali ke lokasi aktivitas itu dinamakan work-based tour. Contohnya, Bapak tiba di kantor, lalu siangnya ada rapat di kantor divisi lain. Setelah rapat, Bapak mampir beli kopi, baru kembali ke kantor. Ini yang dinamakan work-based tour. Berasal dari tempat kerja lalu kembali lagi ke tempat kerja yang sama. Perjalanan Bapak berangkat dari rumah ke kantor dinamakan journey to work, sedangkan perjalanan dari kantor kembali ke rumah dinamakan journey to home. Di perjalanan pulang, Bapak beli martabak buat dibawa pulang dinamakan intermediate activity. Pergerakan barang ditentukan oleh jenis barang dan pangsa pasarnya. Titik lokasi asal tujuannya berupa lokasi bahan baku, pabrik atau manufaktur, gudang atau warehouse, dan toko. Proses transportasi barang melibatkan multimoda, tidak hanya satu moda saja. Contohnya, padi yang ditanam di Cianjur, dikumpulkan dan dikirim dengan truk ke pabrik beras untuk dikemas. Lalu pabrik mengirimkan beras ke seluruh gudang toko di Pulau Jawa, bisa menggunakan kereta api, kapal atau truk. Lalu dari gudang, didistribusikan ke toko-toko yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Sistem transportasi suatu wilayah harus dilihat sebagai sistem multimoda, di mana tidak hanya satu moda saja yang digunakan, namun ada berbagai moda yang saling terkait untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya untuk mengakomodir pergerakan manusia dan atau barang.
Agar pergerakan manusia dan atau barang dapat berjalan lancar, selain moda juga dibutuhkan jaringan jalan dan prasarana lainnya untuk mendukung keefektifan moda transportasi. Kesimpulannya, sistem transportasi membutuhkan 4 variabel, yaitu lokasi asal tujuan, orang dan atau barang yang berpindah, sarana dan prasarana transportasi. Lalu, di mana hubungannya? Interaksinya apa? Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya.